Makanya saya bingung bang, saya ini gimana kira-kira ya bang ya, istilahnya saya bagaimana, bingung saya bang, istilahnya pikiran saya ini kayak bagaimana ya. Di lain sisi saya sudah mengucap dua kalimat syahadat, di lain sisi saya tetap mencintai Tuhan Yesus. Rambo Gimana 99 bang? Muslim bang. Gini bang, tadi kan dia naik itu, makan saya naik juga. Saya kemarin Kristen, tapi saya nikah mualaf, tapi saya mau kembali ke Kristen. Gimana kira-kira bang? Oh udah telat bang, dianya udah pergi. Makanya abang cuma tidak, saya kemarin itu nikahnya mualaf, saya ikuti istri, tapi saya mau kembali. Kebetulan istri, kebetulan juga, tapi takutnya jangan sampai mereka bilang kita doktrinnya. Istri memang karena kita di Kristen kan, saya kan udah nggak bisa gini, repot loh istilahnya gini. Karena saya bilang memang saya nggak mau nyangkal Tuhan Yesus. Saya berdosa enggak itu bang? Kalau saya lakukan Gimana bang? saya tetap tidak mau nyangkal dia. Saya kan gini, saya kan duda, saya nikah dengan istri saya Muslim, orang Makassar. Dudanya itu karena apa bang? Perselingkuhan bang. Oh. Sudah lama bang, 5 tahun. Jadi kalau Tapi kalau saya tempat yang salah bang. Jadi gini, ya, jadi gini ya bang. silakan lanjut. Sudah cerai sah pengadilan, sudah sah. Terus saya nikah dengan istri saya lagi, kebetulan Islam. Terus istri saya karena akhirnya saya nikah Islam, tapi nikah Islam gitu, saya bilang saya mau kembali ke agama keyakinan saya, karena saya nggak bisa, saya nggak mau loh untuk sangkal itu. Saya punya Tuhan sampai kapanpun. Lebih baik kita pisah kembali daripada, karena kan perjanjian kemarin kan katakan bahwa satu-satu gitu kan. Saya juga nggak memaksakan yang bersangkutan gitu loh. Karena kalau untuk menyangkal dia saya nggak bisa, sampai mati pun nyawaku pun saya siap untuk serahkan gitu. Nah makanya saya bilang begini, saya memang ucap 2 kalimat syahadat waktu itu saya nikah. Tapi setelah saya ucap 2 kalimat syahadat itu kan saya bilang mau kembali. Apakah saya harus dibaptis lagi atau tidak bang? Oh iya harus. Berarti saya harus baptis lagi ya kalau gitu? Iya. Jadi itu abang itu harus ini lagi itu. Tapi saya tanya sama akunnya Bang Living kah? Iya, akunnya Bang Living. Siapa karena itu? Tapi ada bang, saya bilang, saya kan sempat bertanya, tapi saya kan nggak mau istilahnya mau berbicara dengan satu orang. Saya mau tanya ke semuanya gitu loh, minta petunjuk gitu. Saya katakan, dia bilang kalau sudah dibaptis itu tidak bisa untuk diputuskan satu. Kalau baptis itu sudah mendarah daging. Sekali dibaptis tetap 1 kali baptis, saya nggak ada baptis 2 kali. Kalau memang mau kembali ya sudah kembali aja gitu. Gimana kira-kira menurut abang? Iya, jadi memang begini bang ya, Yesus itu mati 1 kali. Makanya kalau ketika kita sudah dibaptis tapi kita masih seperti itu, sebenarnya itu kita sama saja menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya gitu loh bang. Itu maknanya yang ingin disampaikan mereka itu sebenarnya. Makanya saya ngerti sekali. Gini, di dalam kekristenan bang ya, setauku ya, jadi yang namanya perceraian bang, itu petunjuk bang ya. Ya, yang namanya perceraian itu memang tidak bisa bang. Makanya dikatakan di situ untuk kembali lagi rujuk, seperti itu bang. Jadi kalaupun tapi istri saya itu sudah menikah bang, istilahnya istri pertama saya itu sudah nikah juga bang, gitu loh. Jadi saya gimana ya, tapi dia duluan nikah gitu loh, karena saya kan baca Alkitab, saya nggak mau duluan. Setelah dia melakukan, memang saya salah awalnya bang, saya terus terang, saya yang salah, saya yang selingkuh. Tapi saya ingin kembali pada waktu itu, saya ingin memperbaiki, tapi dia sudah nggak mau, terus dia menikah, saya nggak mau menikah. Tapi dia sudah menikah, akhirnya saya mau menikah juga, gitu loh bang. Kira-kira gimana menurut abang? Iya, artinya abang tahu sekarang itu taunya. Kan, Iya, artinya abang tahunya itu sekarang kan, dulu nggak tahu kan? Iya. Iya. Makanya saya minta saran semua sama apologet ini, kira-kira gimana gitu loh. Karena saya kan ada tanya ke orang juga, karena katanya baptisan itu, saya pernah masuk ke rumahnya Bang Living kah? Ada yang katakan baptis lagi, ada namanya baptis itu katanya istilahnya gimana, 1 kali baptis itu nggak bisa hilang itu selamanya itu.
Gitu, makanya saya bingung yang mana yang benar ini, kan saya bingung. Saya Protestan bang, makanya saya bingung ini, kira-kira saya harus baptis ulang atau gimana kira-kira bang? Karena saya terus terang Sebenarnya saja, bang, perkara jujur. masalah abang itu bukan masalah di situ bang. Masalah abang itu kan masalah pernikahan kan. Iya, karena masalahnya begini, masalahnya saya ini gini bang, saya ingin kembali sah dan resmi jadi anaknya Tuhan Yesus gitu loh. Apakah saya harus dibaptis ulang, ataukah nggak usah lagi, karena saya sudah dibaptis sejak kecil, gitu loh. Itu yang saya pertanyakan. Iya, Makanya kalau sebenarnya memang saya sebenarnya yang lebih penting itu sebenarnya bang ya, mengerti arti dari baptis itu. Baptis itu kan Saya kurang sebenarnya paham hanya simbol saja. Kalau soalnya misalnya saya abang, awam bang. Soalnya sekalian kan iya. apologet aku Kalau menurut saya sih memang harus dibaptis karena abang kan sudah ibarat kata sudah masuk Islam gitu kan. Jadi menurut saya itu memang harus dibaptis ulang gitu ya gitu. bang. Berarti kalau sudah ucap 2 kalimat syahadat itu sudah Islam ya bang? Iya, Oh iya iya. seperti itu. Makanya saya kan istilahnya kalau saya dengar-dengar ini pendeta dengan apologet ini lebih pintar apologet kayaknya kalau saya dengar pendeta ini. Saya tanya pendeta aja, pendeta bingung-bingung. Gimana? Enggak Pendeta juga bilang sih bang. tunggu saya anukan usulang. Iya Pak, jujur saja bang. Kalau kita orang Kristen itu mungkin lebih banyak, kita itu yang lebih paham Alkitab itu mungkin lebih banyak daripada pendeta, terus terang saja. Saya tanyakan juga ke pendeta, saya ini kembali, dia bilang sudah pernah dibaptis, sudah. Nah, dia kayak bingung, mau nanyakan dulu katanya, tunggu dulu ya, saya nanyakan, saya nunggu lama. Saya bingung, saya bilang, aduh, saya ini maksudnya gini loh. Saya kan ingin istilahnya kalau masalah keyakinan ini saya sudah percaya. Saya nggak akan lari dari Kristus. Nyawa saya sudah berserah ke Dia memang. Ya karena mungkin saya yang udah kedua kalinya, mungkin saya berbuat dosa lah. Karena kan istilahnya cerai dengan istri begitu di mata Tuhan mungkin nggak ada perceraian. Tapi kalau mau dibilang apa lagi, kalau istilahnya saya mau memperbaiki tapi si istri nggak mau lagi, kan kira-kira gimana? Masa saya mau memaksa? Gitu Iya, loh. jadi Sedangkan gini kita bang. butuh juga Iya kebutuhan betul. biologis, Artinya kan begitu. artinya gini. Kalau dari saya sih gini bang. Artinya gini. Itu ibarat kata nasi sudah menjadi bubur kan bang. Karena kita ini memang manusia ini kan nggak ada manusia yang sempurna, ya kan bang. Ya. Artinya nggak ada kita ini yang bisa 100% menjalankan apa yang ada di dalam Bible itu. Itulah kenapa kita ini butuh yang namanya juru selamat. Jadi kalau keadaannya seperti itu bang, ini saranku ya. Kalau keadaannya sudah seperti itu, istri abang sudah menikah lagi, tidak bisa lagi rujuk, Iya. dia juga sudah tidak mau lagi, ya kan? Iya iya bang. Nah, kemudian abang juga sudah nikah sama seorang muslimah. Terus abang Tidak, mau, sama seiman dia menikah. Yang mantan itu kan Kristen juga, seiman nih Kristen gitu. tadinya abang nikah sama Islam, terus cerai lagi. 2 kali Saya berarti nikah cerai. enggak gini bang. Saya nikah sama Kristen, ya kan? Cerai saya gitu loh bang, karena ya namanya apa ini? Iyalah, udah abang ceritakan karena tadi kita tuh. masih ya namanya ya nggak usah lah kita cerita lagi, namanya ya kita kan bagaimana lah gitu. Mungkin saya istilahnya saya terjerumus dalam dosa lah. Saya cerai sampai ke pengadilan, urus perceraian itu sampai 4 tahun, ya 3 tahun lebih lah, kurang lebih itu. 3 tahun lebih itu di pengadilan itu saya cerai. Terus saya enggak mau nikah bang. Saya nggak mau, tapi dia yang menikah dulu. Saya katakan kalau kau tidak menikah, saya juga tidak mau menikah. Tapi dia menikah duluan. Setelah dia menikah duluan baru saya bertemulah jodoh seorang muslimah gitu. Ya, Akhirnya abang mualaf lah. Ya jadi gini nih ceritanya bang ya, saya cerita dulu. Awalnya saya minta nikah gereja, tetapi di gereja banyak persyaratan yang tidak bisa saya penuhi gitu loh bang. Oh iya, nggak mungkin ada gereja. Itulah pokoknya banyak. Bingung saya, pusing gimana caranya, sedangkan kami ini sudah tinggal bersama. Pusing saya di situ pada waktu itu. Nah, pada akhirnya saya
mengambil keputusan daripada perhitungan zina, saya mengambil keputusan pada waktu itu nikah muslim. Saya siap ucap dulu kalimat syahadat dengan satu persyaratan. Setelah saya ucap dulu kalimat syahadat ini, saya kembali ke keyakinan saya. Berarti baru 2 bulan doh bang. Kata oke, persetujuan itu. Oke, saya bilang saya siap. Saya akhirnya begitu untuk menghalalkan saja bagi keyakinan, menghalalkan saja itu loh. Tapi bagi keyakinan muslim. Tetapi kan saya bilang kalau di Kristen itu enggak halal. Itu loh maksud saya begitu. Itu saya yang berpikir terus, tapi kayaknya wajah Tuhan Yesus itu ada terus datang loh bang, berjubah putih terus di hadapan saya. Hampir setiap hari. Kayak ada terus datangi saya bang. Saya bingung sampai saya pernah masuki komalnya Bang Living itu, saya menangis dengan Bang Living waktu itu. Saya menangis. Saya katakan saya nggak akan tinggalkan Tuhan Yesus sampai saya mati pun tidak akan kutinggalkan. Mau dibilang dia Tuhan, mau dikatakan dia nabi, mau dikatakan dia apapun, tidak. Karena saya sudah rasakan mujizatnya itu. Gitu loh istilahnya, karena apa yang saya baca di Alkitab ya sudah, saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Tidak akan kutinggalkan sampai nyawaku pun pergi. Makanya ya mungkin karena apa ya, namanya cinta saya nggak tahu ya umat muslim. Tapi ya saya nggak memaksakan istri saya bang ya. Istri pun saya pun mau bersedia, tetapi saya suruh dia baca Alkitab dulu. Saya nggak suruh dia langsung baca dulu. Setelah kau baca, kau meyakini imanmu kuat, baru kau login. Tapi kalau saya mau paksa kau dengan istilahnya memaksa, saya berdosa. Kalau cara begitu, enggak begitu. Kristen enggak begitu. Itu berarti ada sesuatu yang kalau begitu. Kau baca dulu. Kalau kau sudah paham, dia bingung bilang saya nggak paham bacanya. Enggak, kau baca terus. Baca terus saya sampai kau paham. Saya suruh baca terus sampai dia paham. Saya suruh baca bang, tapi dia masih baca itu. Kayaknya masih sampai di Injil Taurat, Perjanjian Lama. Saya suruh baca terus bang. Saya bilang di kelahiran Tuhan Yesus itu di Perjanjian Baru. Kalau di Matius itu ya itu sudah Tuhan Yesus, tapi ini dulu kau baca di Perjanjian Lama dulu, supaya kau paham. Dia baca-baca saja. Saya bilang saya tidak paksa kau loh. Tapi kalau saya bilang kalau untuk pribadi saya nggak mau menyangkal dia. Saya tetap anu dia. Itu saya bilangin dia sama dia, karena sangin dia cintanya sama saya juga ya bang, kira-kira begitu. Tapi saya nggak paksa istri saya bang. Jujur saja. Makanya problem kehidupan saya itu mungkin beda dengan kehidupan orang lain. Gitu bang. Makanya saya tanya sama Bang Idis, untuk saya pribadi, apakah saya harus dibaptis ulang atau gimana kira-kira? Itu yang saya pertanyakan. Karena saya nggak mau jadi Kristen KTP gitu loh. Halo, Bang Edis, bisa bantu nggak? iya bagus lah. Halo. Saya minta saran dari yang istilahnya apologet Kristen lah. Saya minta pendapat, istilahnya saya minta pertolongan lah begitu. Karena saya pernah meminta ke pendeta juga, saya tanyakan, ceritakan semuanya. Pendeta bilang tunggu, saya tanyakan dulu. Berarti bagi saya ini pendetanya bodoh. Setelah kalau kau diangkat jadi pendeta, kok nggak bisa kasih jawaban? Saya bingung. Bukan gitu, Bang. Jadi seperti gini. Iya. Ini kenalin ya. Jadi Iya. Abang bisa cari gereja, kan gereja kan nggak cuma satu, Bang. Cari gereja yang pendetanya Tapi itu saya bisa Protestan bang. Dari lahir kecil saya Protestan bang. Iya, sama aja gereja Protestan mau gereja yang nggak Protestan pun juga sama kan, sama-sama nyembah Yesus, gitu. Iya betul. Jadi carilah gembala yang bisa ngasih abang pelajaran gitu. Gini, abang ini yang jelas kalau secara organisasi gereja, abang ini harus dibaptis ulang tuh yang jelas. Yang pertama, yang kedua, abang harus penggembalaan dulu nih. Gak bisa langsung. Iya, saya paham. Iya, saya paham bang. Kalau di kekristenan nggak sembarang, nggak langsung. Penguatan imam juga itu harus ada, nggak langsung. Iya. Saya paham. Penggembalaan Iya, dulu. saya paham. Iya. Betul. Maksud saya begitu loh, yang kayak abang katakan ini berarti istilahnya begini, fixnya begini loh bang. Apakah saya harus dibaptis ulang atau pembaptisan saya dari awal itu tetap berlaku? Itu yang saya tanyakan. Ulang, Bang. Oh harus ulang ya bang. Iya, kenapa? Karena abang sudah dianggap menyangkal Yesus.
itulah yang bumerang sekarang di kehidupan saya itu saya pertanyakan. Jadi gini ya, kalau aku bilang gini, Bang Rambo, sebentar Bang Rambo. Gini ya, Iya ya bang. jadi ibarat kata gini, Bang Rambo itu kan udah bikin kesalahan. Setahu Bang. saya ya, Betul, betul. setahu saya sulit nyari gereja yang mau nikahin lagi orang yang anu. Betul bang, sulit emang sulit. Sulit. Maksudnya Kalaupun ada tuh malah minta duit loh bang, maksudnya bang. Gini, saya ada. Tapi saya Gini loh, kalau beneran ya, kalau pendeta yang beneran itu nggak akan mau menikahkan orang yang yang sudah bercerai terus nikah lagi. betul, itulah ya bang. Kemarin kan saya begitu bang. Jadi saya potong dulu ya bang ya. Minta maaf. Gitu. Kemarin kan saya bilang saya paksakan sama istri. Enggak, segini Bang Rambo sebentar gini. Aku lihat watak Bang Rambo ini seperti orang nggak nyadarin kesalahannya. Aku lihat watakmu. Gini loh. Kamu itu kesalahanmu itu sudah berat gitu loh. Kamu kan mengatakan, saya ucap kalimat syahadat lagi lah, habis itu balik lagi. Ini makanya saya bilang, Iya. mohon maaf nih, saya harus ngomong terus terang. Susah orang sepertimu ini bang, gitu loh. Tapi kan bagi Tuhan Yesus kan nggak ada kata terlambat toh bang toh. Istilahnya begitu loh bang. Istilahnya saya ingin kembali ke jalan yang benar begitu, jalan keselamatan. Makanya salahkah kalau saya bertanya ke kalian? Terus ke siapa lagi saya mau bertanya? Betul, nggak salah gini bang. Ibarat kata abang kan yang berbuat kesalahan. Terus ibarat kata abang ini mau membenar-benarkan kesalahan abang itu gitu loh. Jadi pokoknya saya pengen nikah lagi, harus ada gereja yang nikahin saya. Jadi susah bang, aturannya bukan gitu loh. Ya memang bener bro, memang banyak kayak gitu sih orang-orang yang istilahnya kayak hanya mencari Iya bang. legalitas doang. Karena kami ini Iya. kasihan Kristen awam bang. Kami kasihan Makanya- ini istilahnya awam begitu. Makanya dari awal kan sudah dibilang. Alkitab. Ya makanya dari awal sudah dibilang kalau sudah menikah jangan bercerai. Karena apa? Karena kalau bercerai ya jangan nikah lagi kecuali rujuk kan gitu. Iya. Seperti itu. Ini juga pengalaman apa namanya petua-petua kepada orang-orang yang belum menikah gitu loh. Ini pernikahan ini nggak main-main gitu loh. Ini sakral gitu loh. Seperti itu Bang Rambo. Makanya saya bingung bang. Saya ini gimana kira-kira ya bang ya. Istilahnya saya bagaimana bingung saya bang. Istilahnya pikiran saya ini kayak bagaimana ya. Di lain sisi saya sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Di lain sisi saya tetap mencintai Tuhan Yesus. Makanya saya bingung. Makanya saya minta. Bang, gini bang, Gitu, Bang. itu enggak, ini nggak bisa gini. Jadi pernyataan abang itu udah kontradiksi, gitu loh. Ibarat kata gini, kalau kita ya, taruhlah kita mencintai rumah kita, tapi satu sisi kita pengen membakar rumah kita. Ini pernyataan yang kontradiksi gitu loh. Nggak, pakainya pernyataan abang itu nggak bener gitu loh. Seperti itu bang. Terus sarannya kira-kira gimana itu bang? Kalau menurutku saranku sama abang, nampaknya abang ini belum menyadari kesalahan abang itu. Sudah, saya tahu saya salah ya. Di Alkitab mengatakan kan nggak boleh lebih dari 1. Tapi sudah terlanjur nasi jadi bubur. Apakah saya tidak bisa bertobat? Bisa, Apakah saya bisa mengaku pengampunan? Bisa. Ya, makanya Bisa. inilah. Sekarang saya menuju ke situ. Apa yang kira-kira saran bagi saya? ya. Kalau saran dari saya begini, seperti yang saya bilang tadi bang, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang bisa menjalankan firman Tuhan 100%. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu secara benar-benar betul-betul murni, tidak ada. Hanya Yesuslah yang bisa melakukan itu sehingga kita dibenarkan oleh Yesus. Nah, jadi saranku gini aja, Bang. Iya betul. Apa yang udah terjadi seperti ini, artinya ya seminimal mungkin lah kesalahan itu gitu loh. Artinya kalau kita udah salah ya kesalahannya jangan ditambah. Seperti itu, Bang. Iya bang, makanya saya sampaikan sama abang. Kalau abang Saya sudah- pernah berbicara dengan Kalau abang sudah menikah istilahnya, abang sudah menikah dengan yang muslimah tadi kan? Iya. Terus akhirnya udah jadi Kristen dua-duanya. Belum. Istri saya nggak tahu loh. Apakah saya Kristen atau Islam, saya bingung di sini saya sekarang ini.
Karena saya kembali karena istri. Ya kalau istri abang saya udah juga bersahadat ya dibaptis. udah Islam bang. Iya, makanya itu yang saya tanya. Saya posisiku pribadi ini, karena baptisanku dari kecil itu apakah tetap berlaku atau sudah gugur gitu loh yang saya tanya. Karena ada yang mengatakan bahwa baptisan itu seumur hidup. Bingung saya di situ. Itu maksudnya gini loh bang, gini. Yesus itu kan mati atau disalibkan satu kali. Jadi kalau ada orang yang sudah dibaptis tetapi masih dia hidup lama, itu sama seperti dia menyalibkan Yesus itu 2 kali. Makanya itu pentingnya sakralnya baptisan itu bang. Jadi nggak main-main kalau orang baptis itu. Seperti itu. Nah sekarang posisinya kan dulu, kalau ayat yang paling gampang untuk abang ini aja dah, gini. Orang yang sudah mengetahui tetapi dia berbuat kesalahan itu lebih besar dosanya ketimbang orang yang dia berbuat dosa tetapi dia tidak mengetahuinya. Gitu aja bang. Karena mungkin abang sadarnya sekarang, ya mudah-mudahan ya lebih ringan lah ininya seperti itu bang. Kalau ini soalnya udah buntu gitu loh masalah abang ini. Ya. Saran saya juga cari pendeta Bang Rambo. Jadi jangan cuma satu pendeta doang. Kan pendeta banyak tuh. Iya, Cari, datangin ke gereja, ngomong baik-baik, ngomong baik ke pendeta, jelaskan jujur. Jadi pendeta itu akan ngasih solusi jujur apa adanya. Nah kemudian nanti kita lihat deh bagaimana nanti dia akan ngasih pandangan ke Bang Rambo, artinya gimana solusinya. Jadi gini bang, saya sudah pernah. Sebentar. Ku tanya dulu sama Bang Rambo. Sebentar Bang Rambo. Iya. Bang Rambo minum kah? Iya. Enggak, maksudnya peminum enggak? Mabok-mabok nggak? Enggak, peminum enggak? Kalau Coba jujur dulu, peminum enggak? Kalau dibilang minum ya sekali-sekali, setelahnya kalau dengan teman-teman begitu. tapi enggak, Berarti baru bohong. sekali-sekali. Jadi Mungkin bohong sebulan abang sekali kalau atau 2 bulan sekali. iya, bohong abang kalau ini. Cobalah bertobatlah dulu bang, itu aja saranku bang. Ya. Dah, bertobatlah dulu abang. Kalau kayak gitu repot itu minum. Kalau kulihat dari gaya-gayanya sih masih kayak minum merokok gitu, susah kayaknya. Ya gaya ngomongnya kayak ngefly gitu bro. Iya. Yes, Bro Edis lanjut. Aku cuma ngasih masukan buat Rambo aja dulu kok. Iya, Bang Guntur. Iya, Bang Guntur. Ya, Cuman kadang-kadang kita ini nggak boleh terlalu menghakimi gitu loh. Cuman kita dengar orangnya kayak Bener, memang bener sih, bener. iya kan. Dan kebanyakan juga gini bang, kebanyakan tuh datang itu malah udah bawa masalah yang banyak gitu. Terus kitanya ini yang pelayanan di gereja ini kadang-kadang jadi malah ke beban berat, gimana? Dan Iya, akhirnya kan ada oknum-oknum yang pakai duit itu bisa melanggengkan mereka menikah secara gampangnya akhirnya gitu. Iya. Aku juga ada kayak gitu bang, ada abang lah gitu. Dia cerita kan, di sini tuh banyak yang datang ke sini. Ya dia itu baik-baik di depan itu cuma pengen turun surat nikah aja. Nah, cuman dia ini abang ini nggak bodoh kan, ditelusuri dulu sama dia. Dicari dulu rekamnya. Oh, ketahuan gini nggak bisa gitu. Betul. Jadi banyak orang seperti itu, banyak. Jadi maksudnya gini loh, kenapa pendeta itu berat menikahkan orang? Kita ini jaga ini loh, jaga apa namanya kesakralan pernikahan itu gitu loh. Kalau kalau kita bisa nikahin lagi orang, kalau gini kita sama kayak tetangga nanti. Betul. Gitu loh. Kita nggak ada lagi kesakralan pernikahan itu, makanya jangan main-main. Nah, untuk orang-orang yang belum menikah, orang-orang Kristen yang belum menikah, nah kalian itu harus hati-hati karena nikah itu nggak main-main. Jangan nanti udah nikah, kalian bermasalah, udah bisa cerai, kalian mau nikah lagi, bingung, yang kalian salahin pendeta. Ini kan repot kayak gini. Iya bener emang. Gitu loh. Makanya nggak main-main, pendeta pun kalau mau nikahkan orang itu pasti di ini dulu. Pranikah, konseling. Gitu loh. Ada pranikah dulu, ada konseling dulu, nggak asal-asal aja bla 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 ucap gini selesai. Kita nggak seperti itu. Bahkan dalam pranikah pun bro, dalam pranikah pun itu bisa jadi nggak jadi nikah loh. Iya, saking pentingnya pernikahan itu gitu loh. Betul.
kamu tahu nggak yang mau kamu nikahin ini siapa gitu? Kamu tahu nggak karakternya gimana? Celaka nggak kamu kalau nikahin dia, kan gitu. Jangan nikah-nikah aja, pengen ini, pengen itu, giliran pendeta yang disalahin, kan repot. Ya itulah pentingnya untuk jujur ketika mau menikah. Oke bro, lanjut bro. Oke, Bang Guntur, makasih Bang. Seru lah yang panas-panas gimana gitu lah. Oke. Aku turun ya. Oke Bang. Yo, Tuhan berkati. Amin, Tuhan berkati. Ya seperti itu ya teman-teman ya, banyak orang mualaf, banyak orang hanya untuk nikah seperti itu. Ya kalau hanya seperti itu ya apa ininya teman-teman, apa hebatnya kan? Seperti tadi kan datang, saya baru mualaf. Pikirku dia mualaf karena berpikir kan, ternyata karena nikah. Cuman kok karena nikah kok dia ngomong karena berpikir itu. Iya kan? Itu tadi yang bikin kita agak-agak pusing 7 keliling gitu.